Oke teman-teman semua, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Joseri Leonesta. Saya dari Universitas Matana. Jadi saya melakukan salah satu tugas matkul, yaitu aljabar linear. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengimplementasikan pencarian determinan matriks dengan menggunakan metode kofaktor ke dalam program komputer. Bahasa program yang akan kita gunakan adalah bahasa C atau C++, sama saja. Di dalam pencarian determinan matriks dengan menggunakan metode kofaktor, jika kita memiliki matriks 3x3 seperti ini, maka kita dapat mencari determinan matriks dengan cara seperti ini. Pertama-tama kita pilih, kita mau melakukan ekspansi baris atau kolom. Misalnya kita ingin melakukan ekspansi baris pertama, maka rumus yang kita dapatkan itu seperti ini. Pertama, min 1 dikalikan dengan letak baris dan letak kolom, yaitu baris 1 dan kolom 1, dikalikan dengan elemen A, elemen matriks tersebut pada baris 1 dan kolom 1, lalu dikalikan dengan minor atau determinan matriks minor untuk kolom 1 dan baris 1. Lalu di sini kita tambahkan dengan yang elemen kedua ini, yaitu min 1 dipangkatkan pada baris 1 ditambah kolom kedua gitu ya, lalu dikalikan dengan B, lalu dikalikan dengan determinan dari matriks minor 1, 2, lalu ditambahkan lagi juga dengan yang C, yaitu min 1 dipangkatkan 1 plus 3 dikalikan dengan C, determinan minor dari C gitu ya, atau baris 1 dan kolom 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah minor. Apa itu minor? Jika kita mencari minor dari baris 1 dan kolom 1 untuk matriks yang ini, maka minornya adalah, atau kita bilang minor dari A gitu ya, minornya adalah EF HI. Ya. Lalu minor untuk yang 1, 2 sama dengan kita coret baris 1 dan kolom 2 nya, lalu kita ambil elemen yang sudah dicoret, DF G I, seperti itu ya. Dan juga C sama, untuk yang C juga sama ya. Maka minor 1, 3 adalah DE GH. Setelah kita mendapatkan semua nilai tersebut, maka kita akan mendapatkan determinan dari matriks tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi pengulangan ya pada saat kita mencari determinan dari matriks minor. Kita dapat terapkan rumus yang sama dalam mencari ini ya, determinan ini ya. Kita bisa juga menerapkan metode kofaktor dalam mencari determinan matriks minor. Misalnya kita ingin mencari determinan matriks minor 1 yang ini, maka rumus yang kita dapatkan adalah minus 1 dipangkatkan 1 plus 1. Ini kita melakukan ekspansi baris pertama, dikalikan dengan E, dan juga determinan matriks minor 1, 1 ditambah minus 1 dipangkat 1 plus 2 dikalikan F dikalikan determinan minor 1, 2. Di sini ketika kita sudah mendapatkan matriks minornya itu hanyalah satu elemen gitu ya. Nah, jadi pada matriks minor 1, 1 untuk matriks ini kita hanya akan mendapatkan nilai I ya. Ketika kita memiliki matriks 1 kali 1, maka hasil determinan dari matriks tersebut adalah satu elemen itu sendiri. Maka dari itu, maka di sini kita dapat rumusnya kurang lebih min 1 plus 1 dikalikan E dikalikan I ditambah min 1 plus 2 dikalikan F dikalikan H gitu ya. Terjadi sebuah pengulangan ya, atau dalam bahasa programnya terjadi sebuah penyelesaian masalah dalam bentuk rekursif ya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat membuat penyelesaian dalam bentuk program ya, atau dalam bentuk algoritma.
Sekarang kita akan menyusun algoritma penyelesaian masalah ini dalam bentuk pseudocode ya. Maka fungsi determinan atau determinan dari sebuah matriks 2 dimensi. Pertama-tama kita menginisiasikan variabel hasil sama dengan 0. Dalam fungsi ini kita akan menerapkan metode ekspansi baris pertama. Maka kita hanya perlu melakukan looping di dalam jumlah kolom dari matriks ya. Maka kita pertama-tama yaitu kita akan mencari nilai kofaktor dari kolom pertama ya. Secara temporary kita memiliki variabel an yaitu kofaktor yang ke n. Maka rumusnya adalah matriks pada baris ke 0 dan juga indeks kolom yang ke i dikalikan dengan determinan matriks minor pada baris ke 0 dan juga kolom ke i. Setelah itu kita akan mengecek apabila letak baris ditambahkan letak kolom adalah ganjil atau genap. Nah, dalam hal ini kolomnya adalah i ditambahkan dengan row, atau dalam hal ini adalah baris pertama ya. Baris pertama itu 0. Jika penjumlahan letak baris dan letak kolom itu adalah ganjil, maka hasil dikurangi dengan kofaktor. Selain itu, jika hasilnya genap, maka hasil ditambahkan kofaktor. Setelah itu, kita return hasil. Ini adalah pseudocode bagaimana kita mencari determinan dari sebuah matriks. Maka dari itu kita juga membutuhkan fungsi bagaimana cara kita mencari minor dari sebuah matriks. Dalam mencari minor dari sebuah matriks, implementasi yang saya akan lakukan itu sederhana, yaitu kita akan membuat sebuah fungsi minor dari sebuah matriks pada baris ke row dan kolom ke col. Pertama-tama saya akan menginisiasikan sebuah matriks baru, matriks di mana ukurannya adalah size dari matriks ini dikurangkan 1 seperti ini. Karena ini matriks 2 dimensi. Lalu setelah itu kita akan looping terhadap setiap elemen pada matriks awal. For i in jumlah baris atau jumlah row. Di dalam sini kita akan melakukan looping lagi. For j in jumlah kolom. Di dalam sini kita akan melakukan pengkondisian jika i tidak sama dengan row yang dispesifikasikan dan juga j tidak sama dengan col yang dispesifikasikan, maka kita akan memasukkannya ke dalam new matrix. Maka dari itu kita membutuhkan variabel tambahan, variabel pembantu untuk indeks yang dinyatakan dalam matriks baru. Sini saya buatkan dulu. Sini saya buat x sama dengan 0 dan juga y sama dengan 0. Ini adalah variabel pembantu untuk indeks dari new matrix. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan memasukkannya. Berarti new matrix pada indeks ke x dan y. Itu balik ya. Sama dengan elemen dari matriks awal pada baris ke i dan kolom ke j. Setelah itu dari matriks ini kita akan menambahkan kolomnya x plus plus. Jika x itu sudah sama dengan jumlah kolom dari new matrix, maka x akan dikembalikan lagi menjadi 0 dan y akan ditambahkan. Dan ini adalah cara kita mencari sebuah minor ya, dari sebuah matriks. Sekarang kita akan mencoba mengimplementasikan pseudocode yang telah kita buat dalam bahasa program C++. Kita bisa mulai dari pembuatan fungsi determinan matriks. Sini saya sudah siapkan sebuah terminal. Teks editor yang saya gunakan adalah neovim. Kita bisa langsung membuat sebuah file main.cpp. Kita bisa langsung menciptakan sebuah fungsi determinan. Fungsi ini akan menerima sebuah matriks 2x2. Dalam C++ saya menggunakan pointer sebagai parameter, pointer terhadap pointer. Ya. Lalu di sini juga saya akan membutuhkan
sebuah konstanta n atau size. Ini adalah ordo dari matriks tersebut. Sisanya kita hanya akan mengikuti pseudocode yang telah kita buat di sini. Kita menginisialisasikan sebuah variabel hasil sama dengan 0. Lalu kita melakukan sebuah looping terhadap kolom, terhadap size dalam hal ini. Lalu kita memiliki sebuah variabel AN atau variabel temporal, di mana variabel ini adalah matriks 0 pada baris ke I dikalikan dengan determinan dari matriks dari baris dan kolom tersebut. Maka kita akan memanggil determinan dari minor matriks tersebut pada kolom ke 0 dan pada baris ke 0 dan pada baris ke I dan kolom ke I. Setelah itu kita melakukan sebuah if statement jika I ditambah 0. Ini kondisi ketika baris dan kolom yang kita jumlahkan itu adalah ganjil, maka kita akan mengurangi hasil dengan variabel AN. Selain itu, kita akan menambahkannya. Setelah selesai looping, kita akan return hasil yang didapatkan. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan fungsi minor dalam mendapatkan sebuah minor dari sebuah matriks. Fungsi ini akan mereturn sebuah array of pointer atau pointer of pointers, dan fungsi ini menerima matriks dan juga letak baris dan letak kolom. Kita juga akan membutuhkan size dari matriks yang diberikan. Lalu pertama kali yang kita lakukan adalah membuat matriks baru. Dalam C++ kita dapat mengalokasikan memori sebuah pointer of pointers dengan cara seperti ini. Jadi pertama-tama saya membuat sebuah pointer of pointers yang bernama new matrix. Saya alokasikan memori array of pointers. Jadi ini adalah sebuah pointer yang dalam bentuk array, di mana size-nya adalah size min 1 atau n min 1. Setelah itu saya melakukan for loop. Untuk setiap pointer dalam array new matrix, saya alokasikan lagi array di mana size-nya adalah size min 1. Jadi di sini dengan kode ini saya telah membuat array 2 dimensi dengan jumlah baris sebanyak size min 1 dan juga jumlah kolom sebanyak size min 1. Selanjutnya saya akan menginisiasikan sebuah variabel bantuan X dan Y. Setelah itu saya akan melakukan looping terhadap jumlah baris. Di dalam looping tersebut saya lakukan looping lagi terhadap jumlah kolom. Setelah itu saya melakukan sebuah if statement. Jika I tidak sama dengan row yang diberi dan juga J tidak sama dengan call yang diberi,
maka new matrix pada baris ke Y dan kolom ke X sama dengan matriks pada baris ke Y dan kolom ke J. Setelah itu saya tambahkan X. Lalu saya buat if statement lagi jika X sama dengan jumlah kolom dari new matrix, atau dalam hal ini adalah size min 1. X sama dengan 0 dan Y ditambah 1. Setelah itu kita dapat return new matrix yang telah kita buat ya. Ini akan mereturnkan sebuah pointer terhadap memori yang telah dialokasikan tadi. Di sini saya lupa buat statement returnnya. Ya. Setelah kita selesai membuat algoritma utama dalam program kita, sekarang kita akan membuat bagaimana kita dapat menggunakan fungsi-fungsi yang tadi dengan meminta input dari user ya. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah library C++ yaitu IOStream untuk meminta input dan juga melakukan output. Dari itu pertama-tama kita akan meminta ordo dari matriks atau nilai n. Setelah itu kita akan mengalokasikan memori untuk matriks n kali n. Setelah itu kita akan meminta user untuk menginput setiap elemen untuk matriks yang telah kita alokasikan memorinya. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai untuk setiap elemen dalam matriks, kita bisa langsung panggil fungsi determinan untuk mencari determinan dari matriks yang telah diinputkan. Sampai sini program ini telah selesai. Kita dapat mencari sebuah determinan dari sebuah matriks yang kita inputkan berdasarkan ekspansi baris pertama. Sekarang kita telah membuat source code dalam bahasa C++. Sekarang kita dapat mencoba untuk mengcompile source code tadi menjadi sebuah output, yaitu determinan Excel. Di sini kita mendapatkan beberapa error ya. Mari kita perbaiki. Jadi error yang pertama adalah fungsi minor tidak ditemukan, yaitu karena fungsi minor ini ada di bawah fungsi determinan, harusnya ada di atasnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah pada saat kita memanggil fungsi determinan ini kita lupa memberikan size dari matriksnya. Fungsi minor matriks kita lupa juga memberikan size dari matriks. Maksudnya saya ya, bukan kita. Lalu di sini juga saya lupa memberikan nilai n. Sampai sini kita telah berhasil melakukan mengcompile menjadi sebuah program executable.
kita dapat mencoba program ini berdasarkan sebuah matriks yang telah kita hitung secara manual gitu ya. Oke, sepertinya kita menemukan sesuatu yang salah lagi. Kesalahan yang saya temukan adalah ketika kita telah sampai pada matriks yang ordernya 1x1, yaitu size-nya sama dengan 1, maka kita return nilai dari matriks itu sendiri. Lalu pada saat pemanggilan fungsi determinan di sini, size-nya harusnya -1. Lalu saya menemukan lagi pada fungsi minor, loopingnya itu bukan size -1, tapi size saja sebenarnya. Jadi kita bisa coba compile lagi. Lalu kita coba run lagi. N-nya 2, elemennya 2, 5, 4, 3. Dan kita di sini mendapatkan bahwa determinan dari matriks ini adalah 14 ya, melalui ekspansi baris pertama. Lalu dengan soal matriks 3x3, di sini kita bisa coba juga 3x3, kita masukkan elemen-elemennya. Dan kita mendapatkan bahwa determinannya itu adalah -2. Nah, setelah kita berhasil membuat implementasi minor cofactor pada ekspansi baris pertama, kita juga dapat mengimplementasikannya dengan ekspansi baris yang kita pilih ataupun ekspansi kolom yang kita pilih ya. Di sini saya tidak akan memberikan proses codingnya dalam implementasi hal tersebut supaya tidak membuang waktu. Jadi saya langsung saja berikan hasil jadinya. Di sini saya telah membuat beberapa fungsi baru. Yang pertama itu ada determinan ekspansi baris ya. Jadi fungsi ini akan mencari determinan dengan melakukan ekspansi baris pada baris ke parameter row yang diminta. Ya, lalu di sini saya cek apabila row lebih besar sama dengan dari size ya. Ini untuk keadaan jika misalnya kita memiliki matriks 4x4. Lalu kita ingin mencari determinan dari matriks tersebut berdasarkan ekspansi baris keempat. Pada saat kita sampai pada matriks 3x3, kita tidak akan bisa melakukan ekspansi baris keempat. Maka dari itu di sini saya cek dulu apabila row-nya, ekspansi barisnya itu lebih besar daripada order matriksnya, maka saya akan turunkan menjadi size -1. Setelah itu looping yang dilakukan di sini adalah looping terhadap kolom dari matriks tersebut. Lalu pada fungsi determinan ekspansi kolom sama saja, bedanya looping yang kita lakukan adalah terhadap baris yang dilakukan. Lalu di sini saya membuat fungsi get integer, yaitu untuk memastikan bahwa user menginputkan nilai integer yang berada di batas lower bound dan juga upper bound ya di sini. Jadi saya lakukan sebuah while loop. Lalu pada fungsi main, setelah memasukkan elemen matriks, saya membuat menu, yaitu apakah kita ingin melakukan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Setelah itu kita pilih apakah kita mau melakukan ekspansi terhadap baris berapa atau kolom keberapa. Lalu akhirnya kita memiliki sebuah variable result, yaitu mengecek apabila pilihan itu adalah ekspansi baris, maka saya akan menjalankan fungsi yang ini dan dimasukkan ke dalam variable result. Jika tidak, maka kita akan melakukan determinan ekspansi kolom. Setelah itu saya outputkan hasilnya. Di sini kita bisa dapat mencobanya. Nah, di sini kita dapat memilih ekspansi baris atau kolom. Lalu kita memilih baris keberapa. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Ya kurang lebih sama pasti. Hasilnya mau ekspansi baris atau kolom, mau baris keberapa atau kolom berapa, pasti hasilnya sama.
jika algoritmanya benar gitu ya. Selanjutnya saya akan mencoba mencari contoh untuk matriks 4x4 ya. Di sini saya menemukan sebuah contoh pencarian determinan matriks dengan metode Sarus ya. Kalau di dalam contoh ini, maka dari itu kita menghitung A1, A2 dan A3 dalam matriks ini. Ya, namun kita hanya memerlukan nilai determinan dari matriks tersebut. Jadi kita dapat masukkan elemennya yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kita akan melakukan misalnya ekspansi kolom pada kolom ketiga. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah minus 81 ya. Algoritma ini dapat dilakukan pada matriks n kali n sebenarnya ya. Kita dapat menghitung determinan dari matriks 5 kali 5 ataupun berapapun ordo matriksnya. Misalnya kita akan melakukan sebuah matriks 5 kali 5 ya. Di sini saya tidak membuat pembuktiannya karena akan sangat panjang sekali. Jadi saya hanya akan membuat sebuah nilai yang sembarangan saja. Jika kita melakukan ekspansi baris 1 pada matriks tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai determinannya adalah 1494 ya. Saya tidak tahu apakah ini benar. Berdasarkan teori kofaktor, ini harusnya adalah nilai yang benar ya. Jadi sebenarnya algoritma ini itu untuk matriks n kali n ya, mencari determinannya.